Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd. Khilal hadhihi al-ujalah urid an atakallam ma'akum insyaallah fi hadzal nahar al-mubarak. Pada kesempatan kali ini saya akan ajak antum dan antuna dalam mata kuliah lain yang itu punya seri di jurusan bahasa dan sastra Arab. Ada namanya Madkhal fi ilmi terjemah, pengantar ilmu terjemah. Kemudian ada at-tarjamah at-tatbiqiyah, terjemah terapan, ya, bagaimana kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, ya, atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Oke. Tapi sebelum kita menerjemahkan teks dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kita harus tahu perbedaan struktur kalimat dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran. Bahasa sumber itu adalah bahasa Arab, kemudian bahasa sasarannya adalah bahasa Indonesia. Apa perbedaan antara kedua bahasa ini? Karena bahasa ini berbeda, ya. Ketika kita ingin memindahkan satu pesan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kita harus tahu konstruksi kalimat dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab, ya. Oke. Saya yakin dan percaya ini anak antum dan antuna pernah belajar bahasa Arab kan? Oke. Dan bisa bahasa Indonesia kan? Bisa. Oke. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaan konstruksi kalimat dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Silakan. Apa perbedaan konstruksi dalam kalimat bahasa Arab dalam kalimat bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Nggak ada. Satu perbedaannya, ya. Satu perbedaannya dalam bahasa Arab itu kita mengenal jenis kata. Ya, ada jenis kata. Oke? Jenis kata. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Jenis kata yang saya maksud dalam bahasa Arab, satu benda atau satu kata itu bisa dikategorikan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Ya, sebut apapun benda dalam bahasa Arab. Nih misalnya, qalamun. Ini dianggap laki-laki. Kenapa? Karena nggak ada tanda-tanda perempuannya. Gitu ya. Tanda perempuan itu apa aja? Banyak. Sekarang bukan pembahasan kita, ya. Begitu ya. Tanda-tanda perempuan itu apa aja? Banyak. Satu di antaranya ya, ada tak marbutah, tapi itu banyak sekali. Misbah, lampu, itu apa? Laki-laki. Iya. Mudzakkar. Kalau Ya. misbahwati ya bisa ya? Misbahwati. Apa? Misbahwati. Misbahi. Misbahwati, Pak. Misbahwati mungkin siapa? Itu pedagang mana gitu. Pedagang somai di depan kampus ya. Oke. Dalam bahasa Arab ada jenis kata, ya. Jam. Kenapa jam? Sa'atun dianggap perempuan karena selalu dilihat gitu ya. Ya kan? Karena biasanya perempuan selalu dilihat gitu. Ya. Dan lain-lain. Maksud saya gini, dalam bahasa Arab ada jenis kata, dalam bahasa Indonesia nggak ada. Pulpen, ya pulpen aja. Apakah pulpen ini laki-laki atau perempuan? Nggak tahu. Bahkan kata ganti dhamir, dia. Dalam bahasa Indonesia, dia itu bisa laki, bisa perempuan. Dalam bahasa Arab beda. Ya, laki-laki untuk kata ganti untuk laki-laki huwa. Ya. Untuk perempuan? Iya. Itu bedanya, ya. Satu perbedaan. Yang kedua, perbedaannya adalah variasi kalimat, ya.
dalam bahasa Arab ada jenis kalimat namanya jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Oke, jumlah fi'liyah itu apa? Kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Misalnya waqafal ustadz amama tullab. Dosen itu berdiri di depan para mahasiswa. Ya. Jalasa at-talib 'alal kursi. Mahasiswa ini duduk di atas kursi. Ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Hanya jumlah ismiyah. Dalam bahasa Arab saya boleh bilang jalasa at-talibu 'alal kursi atau at-talibu yajlisu 'alal kursi. Boleh. Dipindah-pindah boleh. Yang di depan ke belakang, belakang ke depan boleh. Bahasa Indonesia nggak boleh. Bahasa Indonesia misalnya duduk, mahasiswa itu di atas kursi. Enggak, mahasiswa itu duduk di atas kursi, gitu ya. Mahasiswa di atas kursi. Gitu kan? Gitu. Jadi gitu. Misalnya saya contohkan misalnya dalam perspektif hadis, ya. Haddatsana fulan ibnu fulan. Nanti bukan sastra Arab ya, yang dari hadis pasti selalu dengar kata-kata itu. Haddatsana syekhuna kadza an kadza an kadza an kadza. Haddatsana, ya, mengabarkan kepada kami. Itu selalu terjemahannya begitu. Enggak betul itu dalam bahasa Indonesia. Siapa yang mengabarkan? Orangnya dulu, baru kata kerjanya. Ya, Muhammad bin Ahmad bin siapa mengabarkan kepada kami dia begini. Begitu ya. Itu struktur. Jadi maksud saya ketika kita ingin menerjemahkan satu kalimat dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kita tahu konstruksinya berbeda, jadi kita akan bisa menerjemahkan kata atau kalimat itu dengan baik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Bagaimana terkait terjemahan Al-Quran yang kadang bisa disalahpahami gitu, Pak? Kan terjemah mah secara langsung dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tanpa ada kejelasan dari maksud teks tersebut gitu, Pak. Itu bagaimana? Karena tidak jadi salah paham gitu, Pak. Oke. Pembahasan ini adalah pembahasan yang saya yakin nggak bisa dituntaskan dalam pembahasan ini. Tapi intinya adalah terjemahan itu punya kaidah-kaidah penerjemahan. Ya, di antara kaidah penerjemahan kitab suci Al-Quran adalah terjemahan harus dilakukan oleh tim, nggak boleh sendiri. Itu satu. Kemudian kedua, terjemahan itu harus melampirkan teks aslinya, baru teks terjemahannya. Jadi nggak boleh kalau seandainya Al-Quran diterjemahin 30 juz, diterjemahin, kemudian nggak ada teks Arabnya. Itu bukan Al-Quran. Ya, itu terjemahannya saja. Jadi kalau terjemahan harus ada Arabnya, harus ada hasil terjemahannya. Untuk saat ini ya Kemenak itu sudah 3 kali revisi kalau tidak salah ya, yang terjemahan Kemenak itu yang bekerja sama dengan Majma' Al-Malik Fahad ya bin Al-Malik Fahad Ali Saud yang ada di Arab Saudi itu kalau tidak salah sudah 3 kali kalau tidak salah. Dan sekarang Kemenak kalau tidak salah sudah menerbitkan terjemahan Al-Quran dari bahasa Arab ke bahasa daerah lebih dari 19 bahasa daerah, di antaranya adalah bahasa Cirebon. Sudah selesai penerjemahannya dan saya di antara tim penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Cirebon. Tapi saya bukan penutur Cirebon. Ya, oke. Terus gimana? Ya banyak kajiannya. Ya, makanya ada nanti timnya begitu ya. Jadi kalau ada kajiannya kemudian nanti diterjemahkan. Apakah ada dan boleh dikritik terjemahan itu? Boleh. Buktinya Kementerian Agama menerima sanggahan-sanggahan seperti itu, kemudian nanti baru dirapatkan dalam tim, nanti setelah dikumpulkan baru ada edisi revisinya ya.
Oke, sampai di situ ya pembahasan ini. Kalau mau tentang detail tentang ini boleh nanti bisa datang ke jurusan bahasa dan sastra Arab. Ya. Oke. Yang ketiga, perbedaan struktur kalimat di dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab. Kata ganti di dalam bahasa Arab itu bisa kembali kepada orang, bisa kembali kepada hewan, bisa kembali kepada hal yang abstrak. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti hanya kembali pada manusia dan orang. Contoh, ya, tentang kata ganti ya. Kata ganti misalnya, saya bilang misalnya, al-filu hayawanun kabir. Apa terjemahannya? Gajah itu adalah hewan yang besar atau gitu ya. Oke. Huwa hayawanun muftarisun misalnya. Huwa itu dia ya. Itu boleh. Tapi kalau dia dalam bahasa Indonesia itu nggak boleh terkait, misalnya pulpen saya jatuh misalnya. Dia boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ini bukan berakal. Dalam bahasa Indonesia gimana? Pulpen itu ditambah dengan partikel lain, ya. Kalau dalam bahasa Arab bisa, yakni sakata kalami, ya, wa huwa kalamun jadid, boleh. Dia, gitu ya. Itu perbedaannya. Jadi nanti ketika kita nerjemahin, kadang-kadang teks yang dalam teksnya itu berkaitan dengan hewan misalnya, kemudian kalau kita bilang dia itu nerjemahinnya itu kita rancu itu. Semut makan gula misalnya. Kemudian dia apa gitu? Dia ini siapa ya? Gitu ya. Begitu. Banyak kerancuan di situ, ya. Oke, sudah berapa? 3. Oke, siapa yang bisa nyebutkan 3 tadi? Apa perbedaan antara bahasa Arab, struktur bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Yuk. Ya. Perbedaannya yang pertama variasi kata, terus jenis kata, dan kata ganti itu bisa ditujukan kepada siapa saja. Ya, oke. Baik, yang keempat, dalam bahasa Arab ada mengenal istilah mufrad gitu ya, musanna, kemudian jamak. Dan ini ada aturannya dalam bahasa Arab. Jadi kata itu 1 tunggal, kemudian 2, kemudian 3 atau lebih. Begitu kan? Dalam bahasa Indonesia aturannya itu beda dengan 1 atau tunggal, 2 musanna atau jamak dalam bahasa Arab. Saya misalnya ini tadi apa bahasa Arabnya? Kalamun. Oke, 1 pulpen ya. 1 apa namanya nih? Spidol. Kalau 2? Kalamani. Kalau 3? Aklam. Ya. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia? 1 pulpen. 1 pulpen. Kalau 2? 2 pulpen. Kalau 3? 3 pulpen. Berapa pulpen? Itu 3 pulpen atau beberapa pulpen. Ya. Kita dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia harus menggunakan atau mengambil partikel lain, ya. Atau misalnya kita mengulang kata itu untuk menjadikan kata itu jadi jamak. Misalnya apa? Pulpen. Jadi banyak kan? Dalam bahasa Arab nggak gitu. Dalam bahasa Arab hanya ada 3. Ya, ada jamaknya muzakkar salim, ada muannas salim, ada jamak taksir. Taksir itu ya jamak yang direka-reka, yang ditaksir-taksir. Kadang betul, kadang salah. Ya, yang memastikannya dari mana? Semakin banyak kita dengar dari orang Arab, semakin tahu kita jamaknya itu kalimat itu apa. Ya, oke, misbah apa? 1 lampu. Kalau 2? Misbahan. Kalau banyak? Masabih. Gitu ya. Itu sudah ada aturannya. Dari kata yang bersangkut, dari kata itu juga. Sedangkan dalam bahasa Indonesia
nggak begitu. Dalam bahasa Indonesia kita harus menambah partikel lain ya untuk menjadikan kalimat atau kata itu jadi satu menjadi jamak. Misalnya beberapa atau mengulang kata itu akhirnya jadi bentuk jamak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab partikel kata itu sangat banyak. Dalam bahasa Indonesia kurang. Kecuali beberapa kosakata yang memang juga banyak artinya. Misal ya. Singa dalam bahasa Arab apa? Asadun. Asadun. Apa lagi? Usamatun. Fahdun. Bisa juga. Itu semuanya kembali ke singa. Bahkan satu kosakata punya banyak kosakata. Dalam bahasa Indonesia ada juga, tapi nggak banyak. Oke. Ini adalah pengantar ilmu terjemah terapan. Kalau kita sudah tahu bagaimana perbedaan antara konstruksi dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab atau bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, kita baru bisa menerjemahkan kalimat dengan baik. Ya, demikian penjelasan dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, mangga silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, saya ada di jurusan Bahasa dan Sastra Arab Yayan Syekh Nurjati Trubus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi